Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Channel yang membahas tentang tutorial dan pendidikan. Tapi kali ini saya akan membahas ya ini prediksi ya calon menteri terkuat Prabowo Gibran. Kita tahu tinggal beberapa hari lagi atau mungkin beberapa nggak lama lagi akan dilantik di bulan Oktober. Sekarang udah Agustus, udah mau akhir Agustus, September, tinggal 1 bulan lebih lagi Pak Prabowo dan Mas Gibran akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 hingga 2029. Nah, sekarang sedang saya yakin sedang adanya perumusan untuk kabinet Prabowo Gibran. Ini adalah prediksi calon menteri terkuat Prabowo Gibran. Yang jadi pusat perhatian saya adalah siapa nanti yang akan menjadi menteri pendidikan dan wakil menteri pendidikan. Oke, kita mulai saja. Inilah prediksi calon menteri terkuat, presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Yang pertama yaitu Pak Tito Karnavian sebagai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian selanjutnya yaitu ada Pak Hatta Rajasa, itu diprediksi sebagai Menko Bidang Energi dan Investasi dan Lingkungan Hidup. Kemudian ada lagi Pak Airlangga Hartarto, diprediksi sebagai Menko Bidang Perekonomian. Kemudian selanjutnya ada Pak Gleni Kairupan, diprediksi sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinator Pangan dan Gizi dan Kesehatan Masyarakat. Kemudian ada Pak Ahmad Muzani yang diprediksi sebagai Menteri Sekretaris Negara atau Menseknek. Dan selanjutnya ada Pak Sugiono yang diprediksi sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Kemudian ada Pak Aridono Sukmanto, yaitu sebagai Menteri Dalam Negeri. Dan yang selanjutnya ada Pak Musa Bangun, yaitu diprediksi sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang selanjutnya ada Pak Lalu Muhammad Iqbal yang diprediksi sebagai Menteri Luar Negeri. Kemudian ada Pak Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Kemudian ada Pak Sandiaga Salahuddin Uno, yaitu diprediksi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana beliau memang sekarang sedang menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di masa jabatannya Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Kemungkinan akan menjabat lagi. Dan selanjutnya ada Pak Helmi Yahya. Nah, ini menurut saya adalah orang yang cerdas sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Wakil menterinya Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Kemudian ada Pak Irfan Yusuf Hasyim ya, sebagai Menteri Agama. Dan selanjutnya ada Pak Asep Saifuddin Jahar yang diprediksi sebagai Wakil Menteri Agama. Dan kemudian ada Pak Yusril Ihza Mahendra atau disering disebut sebagai Prof. Yusril sebagai pakar tata hukum ya. Diprediksi sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini mantap ini paknya beliau. Kemudian ada Pak Fahri Hamzah ya yang diprediksi sebagai Wakil Menteri dan Hak Asasi Manusia. Kemudian ada Pak Pratikno. Nah, ini yang menjadi pusat perhatian saya karena saya membahas tentang guru dan pendidikan yang diprediksi kuat akan menduduki sebagai Menteri Pendidikan
Kebudayaan, Menristek, Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi ya. Karena beliau adalah mantan rektor di salah satu universitas negeri ya, dan memang cocok apabila beliau ditempatkan sebagai Menteri Pendidikan. Kemudian ada yang namanya Pak Arief Satrio, nah sebagai Wakil Menteri Pendidikan Kemendikbudristek, dan ada Pak Beni Oktavianus sebagai Menteri Kesehatan dan Badan Kesehatan. Kemudian ada Pak Budi Wiweko sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Selanjutnya ada Bu Rahayu Saraswati sebagai Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak. Dan kemudian ada Bu Grace Natali ya. Kita tahu beliau adalah dari partai PSI sebagai Wakil Menteri, diprediksi sebagai Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak. Kemudian ada Pak Amarullah Oktavian yang akan diprediksi sebagai Menteri Riset dan Kepala BRIN ya. Dan kemudian ada Pak Nusron Wahid. Nah, beliau diprediksi dan mungkin diprediksi terkuat sebagai Menteri Ketenagakerjaan ya. Inilah undang-undang tenaga kerjaan, undang-undang buruh. Semoga ketika beliau menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan memihak kepada para buruh. Oke, kemudian selanjutnya ada Pak Agus Jabo ya, yang diprediksi sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada Pak Jeffrey Geovani sebagai Menteri Perindustrian. Dan selanjutnya ada Pak Haris Rusli Moti sebagai Wakil Menteri Perindustrian. Dan selanjutnya ada Pak Rauf Purnama yang akan diprediksi menduduki jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian ada Pak Oki Mureja yang akan diprediksi sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Wakil menterinya dari Pak Rauf Purnama. Kemudian ada Pak Ridwan Kamil. Nah, Pak Ridwan Kamil yang sekarang sedang mencalonkan sebagai Gubernur Jakarta, yang akan diprediksi kemungkinan ketika mungkin ya, jika beliau mungkin misalnya tidak terpilih, jabatan menterinya sudah menanti, diprediksi sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, karena beliau adalah seorang arsitek, memang sangat cukup mapan atau cukup matang di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kemudian ada Pak Afriansah Nur sebagai wakil menterinya dari Pak Ridwan Kamil, yaitu PUPR. Nah, kemudian ada Pak Anies Mata ya, Ketua Umum Partai Gelora, yang sebelumnya beliau adalah Ketua Umum dari Partai PKS, yang diprediksi sebagai Menteri Perhubungan, karena kita tahu Partai Gelora adalah salah satu partai pendukung dari Pak Prabowo Gibran. Kemudian ada Bu Yohana Murtika dari Partai Garuda. Nah, kita pun tahu Partai Garuda bergabung dalam koalisi Indonesia Maju mendukung Pak Prabowo Gibran, yang akan diprediksi sebagai Wakil Menteri Perhubungan. Kemudian ada Pak Budi Gunadi Sadikin yang akan diprediksi sebagai Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, yang sekarang sedang menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Kemudian ada Pak Edi Suparno ya, yang diprediksi akan menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Dan ada Pak Bahlil Lahadilia ya, sebagai Menteri Investasi, yang sekarang telah menduduki jabatan barunya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum Partai Beringin ya. Dan sekarang pun beliau masih menjabat sebagai Menteri Investasi, yang akan diprediksi akan menduduki wakil menteri itu juga dan tidak akan lepas darinya. Oke, kemudian ada Pak Jerry Sambuaga. Nah, wakil menterinya Pak Bahlil Lahadilia, itu Menteri Investasi.
Kemudian ada Pak Sufmi Dasko Ahmad. Ya, kita tahu beliau adalah Ketua DPP Partai Gerindra ya, yang akan diprediksi sebagai Menteri Komunikasi Informatika dan Digital. Kemudian ada Pak Kailani sebagai wakil menterinya Pak Sufi Dasko Ahmad. Kemudian ada Pak Zulkifli Hasan. Beliau adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang sekarang masih menduduki sebagai Menteri Perdagangan. Dan mungkin jabatan ini tidak akan lepas darinya. Yang akan diprediksi kuat akan menduduki Menteri Perdagangan. Kemudian selanjutnya ada Pak Riano Panjaitan sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Kemudian ada Pak Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian. Ada Pak Bambang Eko sebagai Wakil Menteri Pertanian. Kemudian ada Pak Pandu Syahrir sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Ekonomi Hijau. Kemudian juga ada Pak Fadlizon. Pak Fadlizon sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian ada Pak Fredericus Gebze ya sebagai wakil menterinya tadi Pak Fadlizon, yaitu Menteri Pendayagunaan Menpan RB ya. Kemudian ada Pak Yakut Khalil Qomas yang akan diprediksi sebagai Menteri Desa dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Agama. Kemudian kemungkinan nanti ketika Pak Prabowo Gibran akan tergeser menjadi Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kemudian ada Pak Prasetyo Hadi sebagai wakil menterinya tadi Pak Yakut Khalil Qomas. Kemudian ada Pak Agus Harimurti Yudhoyono, yang kita tahu beliau adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang pada pemilu kemarin mendukung dan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Dan beliau akan diprediksi sebagai Menteri Tata Ruang, BPN, dan Kehutanan, yang sekarang beliau masih menjabat sebagai Menteri Tata Ruang atau Kepala BPN ya. Kemudian ada Pak Raja Juli Antoni sebagai wakil menterinya Pak AHY, yang sekarang pun jabatan itu masih dijabat olehnya. Kemudian ada Pak Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri BUMN, yang kemungkinan diprediksi akan menggantikan jabatan dari Pak Erick Thohir sekarang sebagai Menteri BUMN. Kemudian ada Pak Amiduddin Ma'ruf sebagai Wakil Menteri BUMN. Ada Pak TB Heru Rahayu yang akan diprediksi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian ada selanjutnya Pak Eko Jalmo sebagai Wakil Menteri dari Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya ada Pak Dito Aritejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, yang sekarang pun beliau masih menjabat kementerian ini, seolah-olah bangku atau kursi Menteri Pemuda dan Olahraga tidak akan lepas darinya. Oke, kemudian ada Pak M. Pradana Indra Putra sebagai wakil dari Menteri Menpora ya. Kemudian ada Pak Ahmad Doli Kurnia sebagai Menteri Koperasi, UMKM, dan Pasar Tradisional. Kemudian ada Pak Sudaryono sebagai Wakil Menteri Koperasi, UMKM, dan Pasar Tradisional. Selanjutnya ada Pak Syarif Samsudin sebagai Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan. Dan selanjutnya ada Pak Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala BIN. Kemudian ada Pak Inyoman Cantiasa sebagai Wakil Kepala BIN, wakil kepala Pak Budi, wakil dari Pak Budi Gunawan. Kemudian ada Pak Listio Sigit Prabowo ya sebagai Kapolri, yang sekarang pun beliau masih menjabat sebagai Kapolri. Kemudian ada Pak Didi Tasidi sebagai Jaksa Agung ya, diprediksi akan menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung.
Nah, kemudian ada Pak Ari Prasetyo Adi yang akan diprediksi menduduki jabatan Kepala Badan Pangan Nasional atau BPN. Nah, itulah susunan dari Kabinet Indonesia Mas Prabowo Gibran. Menteri atau prediksi menteri terkuat yang sudah dijabarkan kurang lebih ada 64 nama. Bagaimana komentar Anda? Bagaimana menurut Anda? Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Ini hanya sekedar prediksi. Kalaupun nanti itu terrealisasi, semoga beliau, bapak-bapak atau ibu-ibu yang telah menduduki sebagai menteri dan wakil menteri menjalankan jabatannya dengan amanah dan tidak korupsi. Oke, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang keliru, mohon maaf. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.